Welcome to program Midweek Worship Community. Kembali kita berkumpul pada saat ini dan sesuatu yang kita harapkan, mari kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Let's worship Him. Sempurna
Terpujilah namamu Tuhan Yesus, Engkau yang layak dipuji dan disembah. Engkau adalah juru selamat kami yang selalu menopang kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih waktu yang Tuhan berikan buat kami semua Tuhan. Untuk kami juga mengikuti Midweek Worship Community pada hari ini. Kami percaya Tuhan, damai sejahtera dan sukacita Tuhan itu terus ada dalam kehidupan kami ketika kami terus mengandalkan Tuhan, ketika kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan saja. Biar Tuhan, Kau akan menolong kami apapun pada saat yang kami hadapi, tantangan apapun Tuhan Yesus yang kami harus lewati. Kami percaya bahwa ada kemenangan yang Tuhan sudah siapkan buat kami semua Tuhan Yesus. Karena gak ada yang mustahil buat Tuhan Yesus. Dan biar Tuhan, iman kami terus diteguhkan, iman kami terus dikuatkan lewat firman-Mu Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu. Kami siap untuk menerima firman Tuhan yang akan terus membekali kami, yang menuntun kami di jalan-jalan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudaraku. Kita pada hari ini akan diberkati oleh firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan buat kita semua. Karena firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah. Dan firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh Pastor Yoas Pranoto. Enjoy his word. Ya baik, shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang sebentar kita akan dengar, kita akan terima di acara ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur hari ini kami boleh kembali untuk bersekutu denganmu lewat pujian penyembahan kami, dan sebentar kami akan menerima firman Tuhan yang adalah kebenaran, dan kami percaya kebenaran itu akan memerdekakan hidup kami. Roh Kudus, urapi kami, wahyukan firman-Mu kepada kami yang mendengarkan saat ini, yang menerimanya saat ini. Tuhan, berikan kami pemahaman, berikan kami hati yang dapat menangkap. Bahkan kami rendahkan hati kami untuk menghormati firman-Mu. Terima kasih, pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menerima firman-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap untuk menerima firman Tuhan, sama-sama katakan, amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu. Nah, saat ini saya akan menyampaikan satu tema, yaitu peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, beberapa hari yang lalu ya kita sudah memperingati hari raya Pentakosta, di mana hari itu ya pencurahan Roh Kudus terjadi di upper room itu kepada 120 murid-muridnya. Mereka penuh dengan Roh Kudus, dan sebagai tanda awal penuh dengan Roh Kudus, mereka berbahasa yang lain yang diberikan kepada mereka oleh Roh Kudus. Lalu setelah itu mereka melakukan perkara-perkara yang dahsyat, menjadi orang-orang pribadi yang diubahkan, pribadi yang militan, pribadi yang hidup dengan gairah, dengan semangat yang baru dan luar biasa melalui Roh Kudus yang sudah turun ke atas mereka, lalu berperan penuh dalam hidup mereka. Maka mereka dipakai Tuhan untuk menjala manusia, untuk memenangkan jiwa-jiwa. Dan pada waktu itu setelah peristiwa ya pencurahan Roh Kudus itu, Petrus berkhotbah, maka 3.000 orang menjadi percaya, bertobat, dibaptis air, dan mereka juga dibaptis oleh Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, berkaitan dengan peristiwa ini, ya ini masih terus berlangsung sampai hari ini juga kepada kita sebagai murid-murid Kristus di akhir zaman ini. Kita harus memberi ruang, kita harus memberi kesempatan yang luas dalam hidup ini untuk Roh Kudus berperan penuh memakai hidup kita di hari
hari terakhir, khususnya untuk menyelesaikan amanat agung, yaitu penuaian jiwa-jiwa terbesar dan yang terakhir di hari-hari ini. Haleluya. Saya akan membaca satu ayat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 yang berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita melihat ini digenapi waktu ada di Yerusalem, di Upper Room itu. Dan tadi sudah saya katakan, mereka mengalami dan menerima kepenuhan Roh Kudus itu. Dan kita melihat apa ciri-ciri mereka yang dipenuhi Roh Kudus. Selain tanda awal berbahasa roh, ya bahasa yang tidak mereka mengerti, hanya Tuhan yang tahu. Tetapi kita melihat mereka juga dipenuhi dengan kuasa. Nah, jadi Bapak Ibu, yang pertama kita melihat peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya adalah memberikan kuasa dan kekuatan. Roh Kudus memberikan kuasa dan kekuatan kepada orang percaya untuk apa? Supaya mereka bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan melakukan pekerjaan Tuhan, khususnya untuk menjadi saksi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum murid-murid mengalami pengalaman baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus ini, kita melihat mereka belum maksimal menjalankan pelayanannya, baik untuk Tuhan maupun pelayanan kepada sesama, penjangkauan jiwa-jiwa belum maksimal. Bahkan mereka seringkali lemah, seringkali mereka mundur, seringkali mereka takut. Ya, pada waktu peristiwa Yesus ditangkap, ya, dianiaya, murid-murid semua melarikan diri, meninggalkan Yesus. Karena apa? Karena mereka belum diperlengkapi dengan kuasa dari Roh Kudus ini. Tetapi sebaliknya, setelah mereka menerima kuasa dari Roh Kudus ini, maka ada kekuatan yang baru, ada kuasa yang mereka miliki, lalu mereka menjadi berani untuk mengabarkan firman Allah, untuk memberitakan kabar baik, untuk menjadi saksi yang efektif dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, jujur kadangkala kita ya untuk menjadi saksi atau menyaksikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kepada orang yang belum mengenal Tuhan, jujur kita kadang takut, enggan, sungkan. Bagaimana nanti Pak Yoas kalau mereka nggak lagi berteman dengan saya, mereka nggak mau lagi menjadi sahabat saya, bahkan mereka mengucilkan saya, bahkan mungkin menganiaya saya. Jadi takut. Ya. Nah, karena apa Bapak Ibu? Ya, karena belum memiliki kuasa untuk berani menjadi saksi Kristus itu. Nah, sebab itu pada saat Bapak Ibu Saudara mendengar kebenaran ini, maka di hati Bapak Ibu Saudara semua harus berkata kepada Tuhan, kepada Roh Kudus, berikan aku kuasa seperti yang Kau berikan kepada murid-murid waktu ada di Upper Room di Yerusalem itu. Aku mau menjadi saksimu hari-hari ini. Aku mau menggenapi amanat agung, menyelesaikan amanat agung, supaya banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Kristus, khususnya yang ada di keluarga kami, di komunitas kami, di kota kami, bahkan secara global di bangsa, negara, dan sampai ke ujung bumi. Ini harus menjadi kerinduan kita hari-hari ini, di tengah-tengah situasi
yang semakin tidak menentu, situasi yang sulit. Banyak orang yang saat ini mengalami penderitaan oleh karena kondisi situasi, baik situasi keamanan secara global, peperangan terjadi di mana-mana, kekacauan terjadi di mana-mana, belum lagi juga terjadi krisis ekonomi secara global, perang dagang, negara-negara mulai banyak ada yang mereka mengalami resesi, mengalami penurunan ekonomi yang sangat membahayakan hidup dari sebuah negara dan bangsa mereka. Maka saatnya Bapak Ibu Saudara sebagai murid Kristus harus tampil menyaksikan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selain memberikan keselamatan yang kekal, tetapi juga Kristus Yesus akan memberikan solusi dalam hidup yang sedang hari-hari ini membutuhkan solusi. Mereka yang sulit, mereka yang menderita, mereka yang mengalami hal-hal yang buruk, bahkan juga yang mengalami sakit penyakit, mengalami apapun penderitaan, maka solusinya adalah Yesus Kristus, Tuhan yang sanggup menolong, menjamah, menyembuhkan, memulihkan, dan melakukan mujizat-mujizatnya buat orang-orang yang membutuhkan hari-hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara harus berani menampilkan ini, karena inilah solusi satu-satunya. Inilah jalan keluar yang ditunggu oleh semua manusia di bumi ini. Mereka butuh kelepasan, kemerdekaan, kelegaan, butuh pemulihan. Dan siapa yang mampu? Hanya Tuhan Yesus Kristus. Nah, sebab itu Bapak Ibu sekali lagi butuh kuasa dari Roh Kudus ini yang membuat saudara memperoleh kekuatan dan keberanian untuk menyaksikan Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kepada mereka, dan mereka akan mengalami kelepasan, kemerdekaan, dan pemulihan. Itu yang pertama, peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, lalu yang kedua Bapak Ibu, peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya yang kedua adalah membimbing dan menuntun. Jadi Roh Kudus membimbing dan menuntun orang percaya dalam membuat keputusan dan menjalani kehidupan sehari-hari. Jujur Bapak Ibu, kita setiap hari diperhadapkan dengan masalah-masalah yang silih berganti terjadi dalam hidup kita, dan di tengah-tengah masalah yang terjadi di dalam hidup kita, maka di situ kita harus memutuskan untuk melakukan sesuatu supaya masalah itu bisa kita handle, bisa kita menangkan. Nah, kalau kita bisa mengambil keputusan dengan benar, maka kita akan mendapatkan solusi, dan masalah itu bisa juga kita mengalami jalan keluarnya. Tetapi kalau kita mengambil keputusan yang salah Bapak Ibu, maka masalah yang terjadi justru akan berakibat fatal dalam hidup kita. Banyak kesaksian-kesaksian, banyak peristiwa-peristiwa dari hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, pada waktu menghadapi situasi sulit, masalah yang begitu berat, maka salah mengambil keputusan, maka hidupnya bukan semakin baik, tetapi semakin buruk, bahkan semakin berat. Dan tidak sedikit mereka yang akhirnya murtad, mereka meninggalkan Yesus, mereka stres, mereka juga tidak berpengharapan lagi. Nah, disinilah peran Roh Kudus Bapak Ibu untuk memimpin kita memilih atau memutuskan atau mengambil keputusan-keputusan yang benar, yang sesuai dengan kehendak Allah
di dalam kita mengalami kesulitan hidup dari hari ke hari. Contoh saja Rasul Paulus. Rasul Paulus ya hidupnya tidak lepas dari tuntunan dan pimpinan Roh Kudus. Kemanapun dia pergi, apapun yang dia harus lakukan, keputusan-keputusan yang harus diambil, dia selalu bertanya kepada Roh Kudus dan menyelaraskan hidupnya, keputusannya, kehendaknya kepada keputusan dari Roh Kudus yang memimpin dan menuntun hidupnya. Ya. Sehingga kita melihat bukan berarti kalau keputusan ya seperti Paulus, keputusan dari Roh Kudus lalu semua berjalan mulus. Enggak. Bukan berarti semua jalan ya enak, enggak ada rintangan. Tidak. Keputusan dari Roh Kudus kadang-kadang juga menghadapi rintangan, tantangan seperti Paulus. Harus ditangkap, harus dianiaya, harus dipenjarakan. Padahal dia mengikuti kehendak dari keputusan Roh Kudus, pimpinan tuntunan dari Roh Kudus. Tapi dia ngadepi tantangan, rintangan, aniaya. Lalu sepertinya bertentangan. Tidak. Tapi disitulah justru kuasa yang Paulus peroleh dari Roh Kudus, tuntunan pimpinan Roh Kudus itulah justru di tengah-tengah aniaya, di tengah-tengah kesulitan, Roh Kudus memberikan kuasanya untuk Paulus menjadi kuat, menjadi tetap beriman, menjadi tetap militan, tidak lemah, tidak menyerah, tetapi terus menerus dia lakukan pekerjaan pelayanan, pemberitaan Injil itu, sehingga kita melihat akhirnya mujizat terjadi. Waktu di penjara bersama Silas di Filipi itu, ya penjara yang begitu mengerikan, Bapak Ibu, sempit, kotor, bau, gelap. Tapi apa yang terjadi? Lalu dia dalam kondisi waktu itu disesah. Itu luka-luka berdarah mengalir di tubuhnya dan perih, lalu dipasung, dirantai. Biar bisa bayangkan apa yang sedang dialami, dirasakan oleh Paulus dan Silas. Kalau orang tidak memahami tentang tuntunan, pimpinan, dan kuasa dari Roh Kudus, pasti mereka stres. Mereka bisa menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa aku sudah ikut Tuhan, sudah melayani Tuhan, kenapa aku harus mengalami penderitaan seperti ini? Saudara, bisa nyalahkan Tuhan, nyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, Bapak Ibu. Tapi Paulus dan Silas tidak, karena dia tahu bahwa Roh Kudus tidak salah menuntun, memimpin mereka berdua. Roh Kudus tidak pernah main-main. Roh Kudus tidak pernah main petak umpet, ya tidak iseng-iseng, tapi semua terjadi justru disitulah kuasa Allah dinyatakan. Dan betul, tengah malam Paulus dengan kekuatan kuasa dari Tuhan itu dia berkata, Silas, ayo kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Ya, aduh gimana Silas, mungkin sakit ini, perih semua. Tidak, ayo angkat jiwamu, angkat rohmu, angkat hatimu, puji sembah Tuhan. Mereka menyanyikan lagu pujian yang memuliakan Tuhan, sampai narapidana yang lain dengar, Bapak Ibu. Ya, mungkin narapidana yang lain, wah ini lagi stres ini, dua orang ini narapidana baru yang baru masuk ini stres, nyanyi-nyanyi karpe dewe, ngomong apa, nyanyi apa, enggak peduli. Karena dia tahu bahwa kekuatan kuasa Tuhan gak bisa dihentikan, gak bisa dikalahkan oleh keadaan, bahkan aniaya dan penderitaan sekalipun. Pemberitaan Injil yang sudah membakar hati Paulus dan Silas gak bisa dihentikan. Api pemberitaan Injil gak bisa dihentikan. Api misi memenangkan jiwa, menuntaskan amanat agung gak bisa dihentikan karena penderitaan dan aniaya. Karena ada kuasa, ada pimpinan dan tuntunan dari Roh Kudus.
Haleluya, puji Tuhan. Lalu Bapak Ibu, yang ketiga, saya hanya sampaikan tiga besar, tiga penting peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Yang ketiga adalah membantu dalam doa dan persekutuan dengan Tuhan. Ya, masih banyak lagi Bapak Ibu peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Karena memang setelah Tuhan Yesus naik ke surga, maka yang diutus adalah pribadi Roh Kudus. Dan sekarang di hari-hari terakhir atau akhir zaman ini, yang berperan penuh, yang menyempurnakan gereja dan kita, yang membawa misi Allah digenapi tuntas adalah Roh Kudus yang harus dan sudah berperan dalam gereja atau hidup kita. Jadi peran Roh Kudus menyempurnakan, menuntaskan amanat agung melalui hidup kita sebagai murid-murid Kristus di akhir zaman ini. Nah, yang ketiga ini jelas ya. Kadang-kadang pada situasi sulit, dalam keadaan menderita, keadaan yang rasanya seperti sudah nggak ada harapan, ya. Dan juga mungkin ya pahitnya ya hidup yang kita sedang rasakan hari-hari ini mungkin membuat kita sulit untuk berdoa, sulit untuk mengucap syukur, sulit untuk membuat kita bersekutu dengan Tuhan. Ya, kadangkala semua rintangan, tantangan itu Bapak Ibu membuat kita rasanya jauh, rasanya ini Tuhan kenapa ya sulit, bahkan mungkin kita nggak bisa ngomong, nggak bisa berbicara, ya. Mungkin kita hanya mencucurkan air mata, ya karena penderitaan, karena hal-hal yang sangat sulit, sangat berat terjadi dalam hidup kita. Nah, disitulah Bapak Ibu, peran Roh Kudus akan menolong kita, membantu kita di dalam doa dan persekutuan kita dengan Tuhan. Seperti ayat terakhir saya akan baca, Roma 8 ayat yang ke-26. Roma 8 ayat 26. Saya baca Bapak Ibu Saudara. Ya, dikatakan seperti ini. Demikian juga Roh Kudus, huruf besar. Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Ya, saking sulitnya, saking banyaknya penderitaan, karena mungkin karena kita ada di lingkungan yang sulit, di lingkungan yang mungkin tidak mendukung iman kita. Ya, mungkin kita lagi melakukan penginjilan, misi, ya, memberitakan Injil, kabar baik itu. Mungkin kita sedang melakukan kebenaran, lalu kita mengalami hal-hal yang sulit menekan hidup kita, membuat kita rasanya mau berdoa itu sulit sekali Bapak Ibu. Nah, disinilah tadi ayat ini berkata, ya kita sudah rasanya nggak bisa doa lagi, mau ngomong apa lagi, ya. Nah, di sini Roh Kudus berperan, dikatakan, ya. Jadi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saya secara pribadi sangat sering melakukan ini, Bapak Ibu. Kadang-kadang sudah mentok, sudah nggak bisa doa dengan bahasa ya yang dimengerti oleh saya atau oleh manusia yang lain. Ya, tapi disitulah dalam keadaan tertekan, keadaan sangat pilu, keadaan sangat menderita, di situ Roh akan membantu kita, ya, dengan keluhan-keluhan. Dan itu berdoa, ya, yang pengalaman saya, Bapak Ibu mungkin yang lain saya nggak tahu. Itu berdoa dengan bahasa roh, itu, ya. Itu langsung terjadi satu terobosan di dalam roh saya, ada kebangkitan
karena itu keluhan atau bahasa itu ya bahasa yang saya katakan akses satu-satunya menuju surga, karena bahasa ini hanya Tuhan yang tahu, ya Tuhan yang mengerti. Manusia nggak tahu, iblis musuh pun tidak tahu. Jadi terus ya, dan itu membuat akhirnya saya mengalami yang pertama, mungkin masalahnya belum selesai, mungkin situasinya belum berubah, mungkin penderitaan belum berhenti, mungkin keadaan mungkin semakin sulit, tapi di hati saya sudah menerima kemenangan pada saat saya dibantu oleh Roh Kudus mengeluh dengan doa-doa yang hanya Tuhan sendiri yang tahu, keluhan-keluhan yang dari Roh Kudus, ya dalam roh saya, hati saya bersama Roh Kudus mengeluh itu, maka terjadi damai, tenang, sukacita. Masalah belum selesai, tapi di hati sudah menang, sudah nggak stres, sudah nggak berat lagi, ya. Tapi muncul percaya, muncul pengharapan, muncul optimisme, semangat baru, ya. Dan pada akhirnya semua masalah itu bisa saya hadapi, bisa saya handle, bisa saya menangkan, bahkan bisa saya lalui semuanya itu bersama dengan Roh Kudus yang membantu saya di dalam berdoa dengan keluhan-keluhan, ya, yang tidak terkatakan dengan bahasa manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang saya mau sampaikan sebagai kesimpulan, mari hari-hari ini kita semua yang mendengar kebenaran ini, ya saya berdoa tidak ada satupun yang tidak membutuhkan Roh Kudus untuk berperan sepenuhnya dalam hidup kita. Ada 3 poin: memberikan kuasa dan kekuatan untuk kita menyelesaikan amanat agung, yaitu menjadi saksi. Lalu yang kedua, Roh Kudus berperan untuk menuntun, untuk memimpin kita, ya, memberikan bimbingan kepada kita. Dan yang ketiga, ya, Roh Kudus akan membantu Bapak Ibu Saudara dan saya, ya, dalam doa dan bersekutu dengan Tuhan dengan keluhan-keluhan yang tidak terkatakan dengan bahasa manusia, tapi keluhan-keluhan dari bahasa Roh Kudus, ya, dari bahasa yang Tuhan sendiri, ya, yang tahu. Nah, saya percaya kalau Bapak Ibu ya rindu, maka ya Roh Kudus akan memberikan itu. Roh Kudus akan berperan dalam hidupmu. Nah, sebab itu mari yang rindu dipenuhi Roh Kudus, ya, untuk menerima kuasa dan kekuatan, lalu dibimbing dan dipimpin dan mendapatkan bantuan di dalam keluhan doa-doa yang tidak terkatakan. Mari angkat tangan kananmu dan taruh tangan kiri di dadamu. Saya akan berdoa. Oh Sakarakaya Namaradaba. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus, Roh Kudus, mereka yang mendengar firman Tuhan saat ini sedang mengangkat tangannya. Mereka rindu dipenuhi oleh Roh Kudus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima Roh Kudus dan penuh dengan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biar kuasa Roh Kudus turun atas mereka, yang memberikan kekuatan kepada mereka, yang akan membimbing, menuntun mereka, dan membantu mereka di dalam doa-doa dan persekutuan mereka dengan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada satupun yang menerima kebenaran ini yang tidak penuh dengan Roh Kudus. Semua penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, terima kasih. Berkati kami semua, khususnya hamba-Mu Bapak Pendeta Nathanael, istri, keluarga, dan seluruh jemaat GBI Kalvari Sukabumi. Engkau memberkati mereka, memakai mereka semua di hari-hari terakhir untuk menyelesaikan amanat agung
yaitu penuaian jiwa-jiwa yang diselamatkan di hari-hari terakhir ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat ini dan semua berkata, amin. Shalom.